Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam materi kimia, yaitu tentang struktur atom yang dibawakan oleh saya sendiri, Irmawati ST, SMA Negeri 2 Toli-Toli. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, jadi yang pertama, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan perkembangan teori atom atau model atom. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa membedakan model atom, mulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan kelebihan dan kelemahan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Lalu yang keempat, kalian diharapkan bisa menjelaskan proses penemuan partikel penyusun atom. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menentukan partikel dasar penyusun atom. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini atau pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nah di sini ada pertanyaan, apakah atom nyata? Ya, atom itu nyata sebagai konsep dan merupakan konsep yang tinggi manfaatnya. Jadi di sini ada beberapa gambar. Nah, di sini ini sebenarnya terdapat atom di dalamnya, dalam asap, kemudian dalam cerobong asap. Kemudian ketika pasien sakit, kemudian diobati. Di sini menggunakan sinar. Sinar ini juga di dalamnya terdapat atom-atom. Kemudian ini ketika hasil ronsen juga, di sini juga terdapat atom. Kemudian pada pupuk NPK juga di dalamnya terdapat atom. Ya, jadi nyata karena kita bisa lihat manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada info kimia. Nah, apa info kimianya? Nah, ada pertanyaan. Apakah atom dapat dilihat? Ya, atom tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Mengapa? Karena ukuran atom terlalu kecil. Nah, untuk melihat atom itu harus menggunakan mikroskop elektron. Mengapa? Karena elektron memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga objek-objek yang lebih kecil dapat terlihat. Namun ternyata ada atom yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, yaitu atom uranium. Nah, bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan menggunakan mikroskop teropong atau mikroskop scanning. Ya, mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pada materi tentang teori atom. Nah, teori atom yang pertama dikemukakan oleh Democritus. Kemudian ditemukan lagi teori atom yang kedua yang dikemukakan oleh Dalton. Lalu ada teori yang ketiga yang dikemukakan oleh Thomson. Kemudian teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom modern. Nah, ini yang teori atom ini yang kita gunakan hingga saat ini, teori atom modern. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama, teori atom Democritus. Nah, supaya kalian tidak bertanya-tanya, ini yang bagaimana sih orangnya Democritus? Tidak penasaran? Nah, ini Democritus. Jadi Democritus mengemukakan tentang atom yang berasal dari bahasa Yunani, bahwa atom ini terdiri dari 2 kata, yaitu a dan tomos. A artinya tidak, sedangkan tomos artinya dibagi. Jadi berdasarkan asal katanya, atom artinya tidak dapat dibagi. Sehingga jika disimpulkan, teori atom menurut Democritus yaitu semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atomos.
Ya, kemudian kita lanjut pada teori atom Dalton. Nah, jadi ini sudah berdasarkan penelitian ya. Kalau Demokritos itu penelitian, tetapi mungkin belum secara ilmiah. Jadi ini teori atom Dalton yang diteliti secara ilmiah. Orangnya ini. Kemudian ini tahun 1803. Nah, ada 4 teori atom yang dikemukakan oleh Dalton. Yang pertama, bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Jadi kalau ini hampir sama dengan teori atom Demokritos, bahwa atom itu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, teori atom Dalton yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah identik atau sama. Nah, kemudian teori atom yang keempat, bahwa senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari 2 jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, kalau digambarkan, model atom Dalton seperti ini. Jadi dia seperti bola, cuma kalau bola kan ruangan kosong di dalamnya ya. Tetapi kalau teori atom Dalton, itu bola tapi dia bola pejal, bola padat. Jadi tidak ada ruangan kosong di sini, semuanya ini padat. Itu. Kalau kita misalkan seperti pada tolak peluru. Nah, pelurunya itu kan dia bola tapi padat. Itu. Nah, ternyata teori atom Dalton memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa kelebihannya? Kelebihannya yaitu teori atom Dalton dapat menjelaskan tentang hukum kekekalan massa, yaitu teori yang kedua tadi, dan hukum perbandingan tetap, yaitu teori yang keempat. Lalu apa kelemahan dari teori atom Dalton? Yang pertama, bahwa Dalton tidak dapat menjelaskan sifat dari materi. Sifat-sifatnya apa? Kemudian yang kedua, Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Lalu yang ketiga, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Tuh, jadi bagaimana terbentuknya ikatan? Hanya penggabungan saja yang dijelaskan, tetapi bagaimana prosesnya itu belum bisa dijelaskan oleh teori atom Dalton. Nah, karena adanya kelemahan dari teori atom Dalton sehingga menyebabkan ada ilmuwan yang meneliti kembali tentang atom. Jadi, ilmuwan yang meneliti kembali ini yaitu Thomson, sehingga teorinya dikenal dengan teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson ini didasari pada percobaan dengan menggunakan sinar katoda. Lalu ditemukan partikel yang bermuatan negatif. Partikel yang bermuatan negatif inilah yang disebut sebagai elektron. Nah, penemuan elektron itu ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Jadi ini orangnya. J.J. Thomson, itu biasa disingkat ya. Nah, kemudian pada tahun 1821, Sir Humphrey Davy menemukan bahwa gas menjadi penghantar yang lebih baik pada tekanan rendah. Kemudian banyak percobaan dilakukan dengan tabung hampa yang disebut dengan tabung pengawan muatan oleh William Crookes. Ya, jadi ini model tabung hampa. Jadi, kemudian ini contoh yang kedua. Jadi di dalam tabung hampa ini kalian bisa lihat berisi zat cairan, kemudian didekatkan dengan menggunakan mistar. Nah, ini jadi di sini ada elektroda negatif, kemudian ada elektroda positif, kemudian gas dengan tekanan rendah. Jadi di sini gas ya. Nah, kemudian di sini ada tegangan tinggi. Tuh. Oke. Nah, menurut teori atom Thomson bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Jadi dia bola pejal, bola padat, tetapi ternyata dia sudah bermuatan. Muatannya itu adalah positif.
Kalau Dalton tadi hanya menjelaskan bahwa bola itu atom itu merupakan bola pejal, tetapi belum menemukan muatannya. Nah, kemudian di sini dikatakan di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Ayo, ada yang pernah makan roti kismis? Atau kalau ibu gambarkan seperti biskuit Good Time. Biskuit Good Time itu kan dia biskuitnya berbentuk bulat, kemudian ada coklat yang tersebar merata pada biskuit Good Time. Nah, coklat inilah yang dimisalkan sebagai elektron. Kemudian yang ketiga bahwa atom tidak bermuatan atau netral. Nah, kalau digambarkan model atom Thomson seperti ini, jadi dia berbentuk bulat juga, pejal juga, padat, tetapi atom ini bermuatan positif. Jadi semuanya di sini bermuatan positif. Namun pada muatan positif ini tersebar muatan negatif atau elektron, seperti pada biskuit Good Time yang sudah ibu gambarkan tadi. Atau bisa juga seperti ini, sama saja ya. Jadi ini semuanya muatan positif, tetapi tersebar muatan negatif pada atom Thomson. Nah, ternyata atom Thomson ini juga memiliki kelemahan. Nah, sebelum kita lihat kelemahannya, kita lihat dulu kelebihannya. Yang pertama, teori atom Thomson ini dapat membuktikan adanya partikel yang lebih kecil dari atom. Artinya, apa yang sudah dikemukakan oleh teori atom Dalton bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi itu sudah terbantahkan. Mengapa? Karena di dalam atom ternyata masih ada partikel yang lebih kecil, yaitu tadi ada muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Nah, kemudian dapat menjelaskan sifat listrik atom. Jadi sifat listrik dengan ditemukannya tadi proton dan elektronnya. Lalu apa kelemahan dari teori atom Thomson? Kelemahannya yaitu Thomson belum dapat menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan negatif atau elektron di dalam atom. Jadi susunan secara umum sudah, tetapi susunan secara khususnya yang belum. Tuh. Jadi dia hanya mengatakan tersebar merata muatan negatifnya. Nah, karena adanya kelemahan ini, sehingga ada ilmuwan yang meneliti lagi tentang teori atom. Jadi ilmuwan ini bernama Ernest Rutherford. Nah, dia melakukan percobaan. Jadi semacam ini percobaannya dengan menembakkan partikel alfa. Nah, ini ke lembar emas tipis. Ternyata ketika ditembakkan partikel alfa atau sinar alfa, ternyata ada sinar yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Nih, percobaan Rutherford, penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Jadi ini lempeng emasnya, jadi ini sinar yang diteruskan. Ini sinar yang diteruskan. Kemudian ada sinar yang dibelokkan, ini. Kemudian ada sinar yang dipantulkan, itu. Jadi sinarnya diteruskan. Kalau dia di sini ya, kalau dia tembakannya mengenai ruang kosong. Kemudian sinarnya akan dibelokkan kalau dia mengenai inti atomnya. Nah, kemudian sinarnya dipantulkan ya. Jadi sinarnya dipantulkan jika dia mengenai inti atomnya. Kemudian sinarnya dibelokkan ketika sinar ini mengenai sekitar inti atom. Gitu. Nah, kemudian Rutherford mengusulkan model atom, yaitu atom tersusun dari inti atom. Jadi dalam inti atom itu terdapat muatan positif, yaitu proton dan neutron. Neutron ini tidak bermuatan. Karena dia tidak bermuatan, maka inti atom itu mengikuti muatan dari proton, yaitu muatan positif. Dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini inti atomnya. Ini ya. Kemudian di sini ada proton, ada neutron, kemudian ini elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Kita lihat.
Nah, ini elektron. Jadi elektron yang berputar. Nah, kemudian ini inti atom. Jadi yang merah dan yang biru ini adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, jadi model atom Rutherford seperti tata surya. Jadi kalau tata surya itu yang terletak di tengah adalah matahari. Nah, matahari ini sebagai inti atom. Kemudian planet-planet yang berputar mengelilingi matahari itu dimisalkan sebagai elektron. Tuh. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi ini Rutherford ya, Ernest Rutherford. Kalau kita gambarkan, jadi ini tadi inti atomnya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ini adalah orbit-orbit yang diisi oleh elektron, di mana elektron ini berputar mengelilingi inti atom. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ini yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Jadi atom itu bersifat netral. Oke. Nah, ternyata Rutherford itu memiliki kelemahan dalam teori atomnya. Jadi sebelum kita jelaskan tentang kelemahannya, kita lanjut dulu pada kelebihan teori atom Rutherford, yaitu hipotesa bahwa atom memiliki inti sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti. Jadi ini adalah kelebihan dari teori atom Rutherford. Dia yang pertama kali mengemukakan bahwa atom memiliki inti sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti. Oke, sekarang kita lanjutkan pada kelemahan dari teori atom Rutherford, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke inti. Jadi elektron itu kan tadi dia berputar mengelilingi inti. Nah, lama-kelamaan energinya akan habis. Kalau energinya habis, pasti dia akan jatuh ke dalam inti atom. Kalau ibu buat deskripsi, pemisalan, misalnya kalian berlari di taman kota, berputar mengelilingi taman kota, itu misalnya 50 kali putaran. Nah, ketika putaran yang pertama, yang kedua, itu kan energi kalian masih banyak. Nah, begitu putaran yang ke-50, otomatis energi kalian sudah terserap habis, sudah capek ya, maka bisa saja kalian pingsan, bisa saja kalian lemas, loyo. Nah, sama seperti itu. Elektron dia berputar terus mengelilingi inti atom. Nah, kalau energinya sudah habis, bisa saja dia jatuh ke dalam inti atom. Tetapi itu yang tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford. Nah, karena adanya kelemahan itu, sehingga Bohr, nah ini gambarnya, menemukan teori atom selanjutnya atau melakukan penelitian untuk menemukan teori atom selanjutnya. Jadi pada tahun 1913. Nah, Bohr mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut sebagai kulit. Jadi ada kulit-kulit atom di sini. Kemudian elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, seperti ini. Jadi model atom Bohr atau seperti ini. Jadi sama saja. Jadi ini inti atom bermuatan positif. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron netral atau tidak bermuatan. Kemudian di sini ada kulit-kulit atom. Ini kulit yang pertama, kulit K. Ini kulit yang kedua, kulit L. Ini kulit yang ketiga, kulit M. Ini. Jadi modelnya juga hampir sama dengan tata surya. Jadi kalau tata surya ini sebagai matahari, sebagai pusat tata surya. Kemudian di sini ada orbit ya. Jadi ditempati oleh planet yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi. Nah, ini semuanya kalau dalam sistem tata surya, semua planet-planet ini berputar mengelilingi matahari. Nah, untuk model atom Bohr, pada setiap kulit ini ditempati oleh elektron, di mana elektron-elektron ini juga berputar mengelilingi inti atom. Jadi di sini ada elektron yang melepaskan energi dan ada elektron yang menarik energi. Tuh.
Nah, Rutherford tidak dapat memberi penjelasan mengapa elektron tetap pada lintasannya. Nah, hal ini dijawab oleh muridnya yang bernama Niels Bohr. Jadi bisa saja muridnya lebih pintar daripada gurunya. Itu. Pada tahun 1923, Bohr menyempurnakan model atom Rutherford sebagai berikut. Yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Kemudian yang kedua, elektron bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Jadi ini sudah terjawab tadi. Jadi mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom? Karena ketika elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom itu, dia tidak menyerap atau melepaskan energi. Jadi energinya tetap. Nah, setiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi elektron pada lintasan yang paling dekat ke inti adalah yang terkecil. Energi yang paling besar adalah tingkat energi yang paling luar. Jadi tadi berdasarkan kulit-kulitnya, tadi ada kulit K, kulit L, kulit M. Jadi kulit K itu energinya paling kecil. Kemudian kalau kita lihat 3 tadi kulitnya ya, K, L, M, berarti kulit M adalah kulit yang energinya paling besar. Karena dia paling jauh dari inti atom. Nah, kemudian yang kelima, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jadi elektron dari kulit K bisa berpindah ke kulit L. Elektron dari kulit M bisa berpindah ke kulit L. Gitu. Nah, jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka akan terjadi penyerapan energi. Jadi kalau elektron dari kulit K tadi berpindah ke kulit L, maka akan terjadi penyerapan energi, jadi energinya diserap. Akan tetapi, jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, atom akan memancarkan energi. Jadi kalau elektron dari kulit L berpindah ke kulit K, maka akan memancarkan energi yang dilakukan oleh atom. Oke, jadi bisa dilihat. Nah, ini adalah gambar model atom menurut Bohr. Nah, ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom di kulit pertama. Nah, kulit kedua juga ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Tuh. Nah, kemudian di kulit ketiga juga, ini kulit ketiga. Nah, elektronnya juga berputar mengelilingi inti atom. Nah, di kulit 4 juga sama. Ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Jadi sama seperti tata surya. Nah, ini model atom Bohr. Nah, ini kulit K, kulit yang pertama, yang paling dekat dengan inti atom. Ini kulit L, kulit yang kedua. Ini kulit M, kulit yang ketiga. Dan ini kulit N, kulit yang keempat. Jadi masing-masing kulit terdapat elektron di mana masing-masing elektron berputar mengelilingi inti atom. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ternyata teori atom Bohr ini masih memiliki kelemahan. Nah, kita tinjau dulu kelebihan dari teori atom Bohr. Yaitu Bohr dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Sedangkan kelemahannya tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom yang memiliki elektron banyak. Jadi dia hanya dapat menjelaskan spektrum warna dari atom yang memiliki elektron sedikit seperti hidrogen. Tetapi kalau elektronnya sudah banyak, itu dia tidak bisa menjelaskan. Nah, sehingga ditemukan teori atom modern atau teori atom mekanika gelombang. Jadi ini dikemukakan oleh Max Planck bahwa atom suatu saat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Kemudian, menurut Louis de Broglie, bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang atau asas dualisme materi. Lalu, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron dapat dipastikan secara serentak.
Jadi untuk teori atom modern ini ada beberapa ilmuwan ya yang mengemukakan tentang teori atom. Oke, jadi ini Erwin Schrödinger, kemudian ini Werner Heisenberg. Oke, kemudian ini gambar model atom dari teori atom modern. Jadi ini inti atomnya, kemudian di sini elektron. Ini inti atom. Nah, ini elektron, kemudian ini ada awan elektron di sekitar inti. Jadi ini model atom modern atau model atom mutakhir. Nah, awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian. Jadi boleh jadi ditemukan elektron yang disebut orbital. Nah, orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Tuh, jadi di sini ada awan elektron, kemudian ada orbital, kemudian ada subkulit. Kemudian beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Walaupun posisi kulitnya sama, tapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Oke, sekarang kita lanjut. Persamaan gelombang Schrödinger. Persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, seperti ini. Jadi, ini orbital-orbitalnya ya. Ini inti atomnya, nukleus inti atom. Kemudian ini ada orbital 1s. Ini yang kecil. Jadi ini inti atom yang kecil sekali. Kemudian ini yang warna warna biru ungu ini. Ini orbital 1s. Ini yang agak besar yang warna coklat, ini orbital 2s. Jadi orbital 1s dan 2s ini bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. 1s dia lebih kecil, 2s dia ukurannya lebih besar. Nah, kemudian ini orbital 3s ini. Yang lebih besar lagi, yang warna ini? Warna abu-abu ya. Nah, kemudian ada juga orbital 2p. Ini. Oke, jadi nanti akan kita pelajari lebih lengkap pada pertemuan selanjutnya. Nah, ciri khas dari model atom mekanika gelombang. Yang pertama, gerakan elektron memiliki sifat gelombang, sehingga lintasan orbitalnya tidak stasioner, seperti model atom Niels Bohr, tapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital itu bentuk 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Jadi orbital itu boleh jadi ada elektron di dalamnya. Jadi hanya baru kemungkinan ya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Nah, apa itu bilangan kuantum? Yaitu elektron yang menempati orbital yang dinyatakan dengan bilangan kuantum tersebut. Lalu yang ketiga, posisi elektron sejauh 0,529 angstrom dari inti hidrogen menurut Bohr tidaklah sesuatu yang pasti, tapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Tuh. Nah, kemudian ini adalah gambar perkembangan model atom. Jadi mulai dari model atom Dalton pada tahun 1803 ditemukan, lalu model atom Thomson ditemukan pada tahun 1897. Jadi ini hanya sederhana saja berupa bola pejal. Ini sudah terdapat elektron di sini, jadi sudah ada partikel dasar penyusun atomnya. Kemudian model atom Rutherford seperti ini, jadi sudah ada orbit-orbitnya. Kemudian model atom Niels Bohr sudah ada kulitnya. Lalu model atom mekanika kuantum, di sini sudah ada awan elektron. Jadi pada awan elektron ini ada orbital-orbital. Oke, kemudian kita lanjut bahwa atom ini tadi terdiri dari inti atom dan elektron. Oke, kemudian inti atom ini, di dalam inti atom terdapat proton dan neutron, di mana elektron itu dia bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron netral atau tidak bermuatan. Oke, kemudian kita lanjut pada partikel-partikel penyusun atom. Nah, partikel-partikel penyusun atom yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada proton, ada neutron, ada elektron. Proton itu disingkat P simbolnya ya. Kemudian neutron simbolnya N kecil, lalu elektron simbolnya E kecil.
Nah, proton ini ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886. Neutron ditemukan oleh James Chadwick tahun 1932 dan elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1913. Nah, proton ini dia muatannya positif, elektron muatannya negatif, dan neutron netral atau tidak bermuatan. Kemudian, proton ini tadi dia letaknya di dalam inti atom sama-sama dengan neutron. Sedangkan elektron tadi dia berputar mengelilingi inti atom pada kulit-kulit atom. Kemudian masanya, jadi proton dan neutron memiliki massa yang sama yaitu 1,67 kali 10 pangkat negatif 24. Jadi sangat kecil sekali. Jadi ini kalau 0,000000 dan seterusnya 167, sehingga dia tidak bisa dilihat dengan tanpa menggunakan alat. Sedangkan untuk elektron masanya 9,11 kali 10 pangkat negatif 28. Jadi lebih kecil lagi dari proton dan neutron. Oke, jadi ini gambarnya. Jadi di sini inti atom. Ada proton dan ada neutron. Ini gambar model atom modern ya. Kemudian di sini awan elektron. Awan elektron ini di sini nantinya boleh jadi ditemukan elektron. Jadi E-nya adalah elektron, N-nya adalah neutron, dan P-nya adalah proton. Oke, terima kasih. Semoga materi yang Ibu berikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui chat pribadi atau melalui chat grup. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.